Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini gereja merayakan perayaan peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk menjadi sumber, pelita, jalan kehidupan kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah tentang bagaimana wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat dua poin penting dari dua figur yang kita dengar hari ini, yaitu figur kebenaran dan figur kesombongan atau figur kejahatan. Figur kebenaran disimbolkan dalam diri Yohanes Pembaptis, yang dikatakan dalam Injil hari ini, ia adalah orang yang benar serta suci hatinya. Dan Herodes pun sesungguhnya menjadi segan. Ingat, Herodes segan kepada Yohanes, oleh karena Yohanes adalah orang yang suci hatinya dan orang yang benar di hadapan Allah, dan pengajaran-pengajarnya adalah pengajaran tentang kebenaran. Apa yang membuat orang jadi segan itu bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kemewahan, tetapi kebenaran yang ada di dalam dirinya dan kesucian yang ada di dalam kehidupan jiwa, hati, dan raganya. Inilah hal yang terpenting dari kehidupan Kristiani.
bahwa untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah dan untuk menjadi bagian dalam komunitas Allah, maka seseorang harus benar di hadapan Allah dan suci hatinya. Inilah figur kebenaran. Inilah figur surga yang mau disampaikan dalam Injil hari ini. Surga adalah tempat bagi orang yang benar dan suci hatinya. Maukah kita menjadi Yohanes Pembaptis? Maukah kita mengalami kebenaran dan kesucian dalam hidup kita? Maukah kita hidup benar di hadapan Allah? Dan maukah kita hidup suci hati kita di hadapan Allah? Figur yang kedua adalah figur kejahatan. Dan figur kejahatan ini nampak dari Herodes, Herodias, dan anak Herodias. Kesombongan Herodes dan Herodias menyebabkan Yohanes Pembaptis dipenggal lehernya. Kesombongan, keangkuhan, kejahatan, egois atau ingat diri menyebabkan kehancuran bagi mereka. Yohanes mewartakan kebenaran bahwa Herodes tidak layak mengambil istri dari saudaranya sendiri, sebab itu dosa, zina. Tetapi Herodias nafsu akan harta, nafsu akan jabatan, nafsu akan posisi dalam kerajaan. Ia tidak peduli apakah itu dosa atau tidak. Yang penting ia menjadi bagian dalam kerajaan, yang menjadi istri raja. Harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan itu sesungguhnya baik kalau dipertanggungjawabkan secara benar. Tetapi kalau itu hanya untuk kepuasan dan nafsu diri, itu akan menjadi malapetaka. Nafsu, keegoan, kesombongan, keangkuhan tidak mencerminkan gambaran surga. Dan surga menolak. Surga tidak berlaku bagi model kejahatan seperti ini. Saudara-saudari, apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia ini? Harta, kekuasaan, jabatan, ataukah hidup yang benar dan suci? Jadikanlah jabatanmu, jadikanlah hartamu, jadikanlah kemewahanmu sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan kesucian. Jangan sampai harta dunia melenyapkan harta surgawi dalam diri kita. Pada pesta Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kita semua mau mencontohi teladan hidup Santo Yohanes Pembaptis yang hidup benar dan suci hatinya di hadapan Allah. Yang mau terus-menerus mewartakan kebenaran di dalam hidupnya. Mau bersaksi kebenaran tentang kebenaran Allah di dalam hidupnya. Itulah ciri hidup orang beriman. Maukah kita seperti Yohanes Pembaptis? Atau adakah kecenderungan dalam diri kita untuk menjadi seperti Simon, Herodes, Herodias, dan anaknya? Yang mudah untuk mengkambing hitamkan orang lain. Yang mudah untuk menyalahkan orang lain. Yang sulit untuk mengampuni. Yang sulit untuk menerima kesalahan. Saudara-saudari, pilihan selalu ada di dalam hidup kita. Pilihan yang benar membawa kita kepada kebenaran sejati. Pilihan yang salah membawa kita kepada kehancuran. Maka marilah saudara-saudari, hiduplah sebagai orang beriman yang benar, yang taat di hadapan Allah, yang suci hatinya. Tuhan memberkati kita selalu dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.